Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas masalah polemik yang terjadi tentang Injil berbahasa Minang dan berbahasa Aceh yang sampai sekarang hangat menjadi pembicaraannya, karena terjemahan dalam bahasa Minang dan bahasa Aceh belum ada ya, karena ada keberatan dari pihak-pihak terkait tentang masalah ini ya. Kita tahu bahwa LAI sudah berupaya untuk menerjemahkan Bible atau Alkitab ke dalam suku-suku bahasa dari macam-macam suku di Indonesia, dari mulai Injil berbahasa Jawa, berbahasa Sunda ya, berbahasa Madura juga ada ya. Nah, ini sekarang yang menjadi polemik adalah yang berbahasa Minang dan berbahasa Aceh. Apa komentar saya? Yang pertama, ya sebetulnya sah-sah aja sih mau menerjemahkan Injil ke dalam bahasa manapun, karena memang tidak ada bahasa standar yang dipakai oleh Injil sekarang, walaupun ada bahasa aslinya. Perjanjian lama menggunakan bahasa Hebrew atau Ibrani kuno, kemudian perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Tapi kan kenyataannya itu nggak dipakai sama sekarang ya. Alkitab atau Injil atau Bible yang dipakai oleh orang Kristen sekarang berbahasa Indonesia ya. Nah, kemudian nanti tinggal tergantung gereja-gereja sukuisme yang ada. Kalau dari gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, dia pakai Injil berbahasa Karo misalnya gitu ya. Mungkin kalau GKJ atau Gereja Kristen Jawa menggunakan Injil berbahasa Jawa misalnya gitu ya. Jadi itu sehingga mau diterjemahkan ke dalam bahasa manapun ya itu hak orang Kristen ya. Akan tetapi tentu juga orang Kristen juga harus menghormati juga ya arifan lokal ya. Ketika memang orang-orang Minang ya, suku Minang merasa keberatan dengan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasanya, ya juga harus dihormati. Ketika orang-orang Aceh merasa keberatan dan tidak setuju, tidak membolehkan, ya sudah, tidak usah dijadikan masalah. Ya jangan sampai ini gara-gara masalah yang tidak seberapa menjadi polemik berkepanjangan, kemudian menjadi perpecahan. Ya kan, silakan terjemah. Kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, standar LAI. Saya pikir itu sudah umum lah ya, sudah nasional. Ya, jadi mungkin buat orang-orang Kristen yang ada di Minang ya, di Aceh ya, mungkin jumlahnya juga nggak banyak. Ya sudahlah, nggak usah macam-macam lah ya. Nggak usah terus kemudian terlalu lebay juga mempermasalahkan masalah ini gitu ya. Sehingga silahkan saja. Jadi komentar saya itu, mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa kayak ya, itu haknya orang Kristen, silahkan. Akan tetapi kalau misalnya orang lokal yang memiliki bahasa itu merasa keberatan dengan penerjemahan ke dalam bahasa di sukunya atau di wilayahnya, ya kita juga harus menghormati lah ya. Jangan sampai kemudian menjadi blunder ya, menjadi fitnah yang menjadi ya kemudian pembicaranya tidak berguna lah ya. Saya juga lihat beberapa komentar pendeta-pendeta yang menurut saya nggak arif dan bijaksana ya. Seorang pemimpin umat hendaknya memberikan kesejukan di tengah-tengah umat, bukannya kemudian malah lantas kemudian mendiskreditkan ya saudara-saudara kita di suku Minang maupun suku Aceh gitu ya, karena mereka nggak setuju dengan penerjemahan Alkitab dalam bahasa mereka ya. Saya pikir itu nggak bijaksana, nggak boleh lah begitu ya. Jadi ini nasihat buat saya, buat saya, nasihat buat ya saudara-saudara pendeta ya. Nah, berbeda memang dengan Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang memang sudah ada bahasa standarnya, bahasa aslinya, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Sehingga kemudian ketika orang mau mempelajari Al-Quran, yang pertama kali dia pelajari adalah bahasa aslinya ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi berbahasa Arab ya, dan dijamin akan mengerti. Artinya apa? Ya, dengan kemudahan teknologi sekarang, semua orang Islam bisa mengakses Al-Quran dalam bahasanya aslinya,
bahasa Arab, kemudian terjemahannya ke dalam bahasa masing-masing. Nah, dan Al-Quran tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah ada masalah Al-Quran itu penerjemahannya ya bermasalah. Misalnya ada orang ini tidak setuju dengan penerjemahan Al-Quran, saya pikir belum pernah ada lah kasus penerjemahan Al-Quran itu bermasalah gitu ya. Ini baru kali ini gitu ya. Dan sebetulnya nggak ini saya barangkali saya pikir juga tidak perlu jadi masalah kalau tidak ada oknum-oknum orang Kristen ya, ada pendeta-pendeta tertentu, oknum-oknum pendeta yang terlalu lebay gitu ya. Maka mudah-mudahan masalah ini bisa disikapi dengan baik. Ya sekali lagi silakan bebas orang Kristen mau menerjemahkan Alkitab dalam bahasa manapun, itu hak antum, hak Anda. Tapi juga tolong hormati ya orang-orang yang keberatan kalau memang ternyata ke penerjemahan itu diterjemahkan ke dalam bahasanya. Misalnya orang suku Baduy punya kebijakan sendiri, punya aturan sendiri, mereka punya apa namanya itu ya kearifan lokal sendiri, menolak berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar. Ya pemerintah pun menghormati kok. Mereka dilindungi, ya mereka diberikan kesempatan. Kenapa kok cuma masalah penerjemahan Alkitab aja kok dipermasalahkan sampai sedemikian rupa gitu ya? Ini terlalu berlebihan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.